angka profit margin ini juga semakin baik. Ya. Nah, kalau angka tadi perputaran aset dan profit margin itu dikalikan, ya, maka nanti kita akan bisa menghitung apa yang disebut dengan return on asset. Ya, return on asset. Return itu artinya hasil. Artinya dari aset yang kita miliki, kita bisa memperoleh hasil, ya. Hasil itu kalau di perusahaan ya laba bersih itu. Berapa persennya dari aset? Ya. Berapa persennya dari aset? Nah, rumusnya kalau kita hanya ngitung ROA saja, yaitu laba bersih dibagi dengan rata total aset. Nah, kalau ini adalah mengukur kemampuan menghasilkan laba. Semakin besar angkanya juga semakin baik. Nah, sekarang saya tunjukkan ROA, ya, yang rumusnya net income dibagi total aset. Ini sebetulnya merupakan hasil kali antara profit margin dengan asset turnover. Ya. Nah, ini nanti kalau di akuntansi manajemen, ini nanti digunakan untuk mengukur kinerja divisi atau departemen atau apa. Kalau hanya menggunakan ROA saja, bisa, tapi hasilnya bias. Ya, hasilnya bias. Karena kalau laba, misalnya Anda tadi ya, yang satu menghasilkan laba tinggi, yang satu tidak terlalu tinggi. Tadi kan saya sebut bahwa Anda kurang beruntung. Karena apa? Para pelanggannya agak ndablek gitu ya. Tapi kalau di switch, coba sekarang Mbak Muti itu pindah ke sini, ini pindah ke sana. Itu belum tentu Mbak Muti bisa menghasilkan laba yang sama tingginya. Nah, sehingga kalau kita hanya mengukur kemampuan labaan kinerja seorang manajer hanya dari ROA saja itu nggak fair. Ya. Nah, lalu untuk mengukur yang lebih fair dibagi menjadi dua. Asset turnover dan profit margin berapa. Nah, yang betul-betul mencerminkan kemampuan manajer ya asset turnover itu. Ya. Kalau profit margin itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Misalnya daya beli masyarakat turun karena pandemi, ya, orang banyak kehilangan pekerjaan dan seterusnya itu. Kenaikan BBM. Nah, itu ya. Ini mengapa dipecah semacam ini? Meskipun kalau kita pakai cara pandang matematik ini kan sepertinya kurang kerjaan ya. Ya kan? Karena di rumus profit margin pembaginya adalah net sales. Di rumus asset turnover pembilangnya juga net sales. Toh kalau dicoret kembali ke rumus yang paling kiri. Ini kalau cara pandang orang matematik ya seperti itu. Ya. Wah, orang akuntansi itu kurang kerjaan. Padahal bukan, karena tujuannya beda. Ya. Tujuannya agar bisa menilai kinerja secara lebih fair, lebih adil. Ya. Jadi kalau misalnya nanti saudara bekerja, prestasinya bagus, kemudian tiba-tiba Anda dipindah ke tempat lain, ya, di daerah tertentu yang memang kinerja perusahaan di situ itu jelek gitu. Itu hati-hati ini. Ya. Belum tentu orang yang piawai di satu daerah ditempatkan di daerah lain juga sama piawainya. Ya. Banyak kondisi-kondisi yang mempengaruhi.
Sehingga kalau nanti Anda dipindah ke situ drop, itu bukan berarti Anda jelek, ya. Anda jelek, bukan seperti itu. Nah, ini tambahan wawasan ya, supaya nanti saudara juga banyak paham soal itu. Oke, nanti kalau kita menggunakan apa namanya angka-angka, ya akan tentu seperti ini ya. Tadi asset turnover-nya 0,65, profit margin 7,0, kemudian ROA-nya 4,5. Jadi ROA bisa dihitung langsung, bisa juga dengan cara mengalihkan aset turnover. Oke, saya kira itu mengenai aset sumber alam. Sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu aset tidak berwujud ya. Nah, aset tidak berwujud. Jangan takut meskipun tidak berwujud, ini bukan barang gaib ya. Bukan genderuwo gitu ya. Nah, oke. Intangible assets. Kita awali di sini peta materinya. Ini yang pertama isu-isu yang terkait dengan intangible assets, saya singkat IA gitu ya. Karakteristik penilaian lalu amortisasi. Amortisasi itu adalah istilah penyusutan untuk intangible assets, ya, intangible assets. Nah, kemudian jenis-jenis intangible assets nanti banyak ya. Salah satunya adalah goodwill. Goodwill. Tapi kalau ada goodwill, bukan berarti ada badwill gitu ya. Goodwill negatif ya goodwill negatif itu aja. Dan sebetulnya secara teoritis ya nggak ada goodwill negatif itu. Goodwill itu nilai terendahnya ya 0, hilang gitu. Nggak ada goodwill negatif atau badwill gitu. Oke, kemudian impairment. Jadi aset tidak berwujud itu juga nilainya nanti akan dievaluasi nilai wajarnya setiap akhir periode, sehingga kita nanti juga akan mengakui kalau memang ada itu rugi impairment. Nah, sama ya, sama dengan aset tetap berwujud, nanti aset tidak berwujud juga ada dua golongan, ya, yang umurnya terbatas dan umurnya tidak terbatas. Kalau yang umurnya terbatas ya berarti nanti ada dua penurunan ya, yaitu amortisasi dan impairment. Tapi kalau umurnya tidak terbatas, itu hanya ada satu, yaitu impairment. Persis. Nah, kemudian ada yang spesifik di sini. Ya, spesifik, yaitu research and development cost. Ya, biaya riset dan pengembangan. Itu nanti masuk dalam kategori intangible assets atau tidak. Ya. Nah, nanti saudara akan tahu, oh ternyata kalau menurut standar akuntansi, itu kan berarti ada dua komponen ya, biaya riset dan biaya pengembangan. Nah ini kalau menurut standar akuntansi, biaya riset 100% harus dibiayakan. Tahu dibiayakan ya? Dibiayakan berarti harus diakui sebagai biaya pada periode berjalan. Nah kemudian yang development, nanti ada yang boleh dikapitalisasi, ya, ada yang tidak boleh. Jadi kalau yang development dibagi menjadi dua, sebagian nanti dibiayakan, sebagian lagi nanti boleh dikapitalisasi, berarti boleh diakui sebagai aset dan dilaporkan sebagai bagian dari aset tidak berwujud. Gitu ya. Oke, itu garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari karakteristik. Ya. Karakteristik ada 3. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Ya. Yang kedua,
tidak memiliki